menindaklanjuti pembicaraan kami dengan KONI, khusus hari ini dengan Dispora. Bagaimana kondisi Pakansari, khususnya di sini ada Stadion Pakansarinya, ada laga tangkas, ada laga satria. Kekurangan-kekurangan apa saja yang dibutuhkan di kawasan Pakansari ini masih terlihat kumuh. Stadion Pakansari itu khususnya pagar-pagar itu karat-karat. Apakah ini sengaja dari pemerintah daerah biar kelihatan klasik atau seperti apa kan begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama Dewan Biru. Hari ini saya berada di Stadion Pakansari atau kawasan Pakansari. Saya bersama dengan Pak Sairan. Beliau selaku Kepala UPT Pakansari, didampingi oleh Pak Yadi selaku Kasubag TU. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Inti dari hari ini adalah bagaimana satu, pemerintah daerah berkaitan dengan keolahragaan di Kabupaten Bogor menindaklanjuti pembicaraan kami dengan KONI, khusus hari ini dengan Dispora, karena saya berada dengan rekan Kepala UPT Pakansari. Bagaimana kondisi Pakansari, khususnya di sini ada Stadion Pakansarinya, ada laga tangkas, ada laga satria. Kekurangan-kekurangan apa saja yang dibutuhkan di kawasan Pakansari ini tentu perlu kita bahas bersama pada hari ini. Dan saya yakin Pak Sairan dan Pak Wayadi bisa menjelaskan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bogor, terutama rekan-rekan cabang olahraga dan masyarakat olahraga di Kabupaten Bogor. Khusus Stadion Pakansari, Pak Sairan. Siap. Alhamdulillah yang saya lihat hari ini rumput di Stadion Pakansari sudah berganti. Sudah diganti. Mudah-mudahan dengan pergantian rumput ini bisa menambah kualitas. Amin. Kualitas Pakansari. Walaupun memang saya tadi di depan Pak Sairan masih terlihat kumuh. Stadion Pakansari itu khususnya pagar-pagar itu belum ada pengecatan kan begitu. Masih terlihat karat-karat. Apakah ini sengaja dari pemerintah daerah biar kelihatan klasik atau seperti apa kan begitu ya. Ya. Tentunya ini menjadi acuan kami juga di lembaga DPRD untuk menganggarkan bagaimana perawatan dan pemeliharaan Stadion Pakansari dan kawasannya, termasuk laga tangkas, kemudian ada laga satria gitu. Pak Sairan, dari semenjak kapan nih pengangkatan rumput atau pergantian rumput Stadion Pakansari? Kemudian hal-hal apa saja sih yang dibutuhkan oleh Stadion Pakansari? Dari muka sampai sarana prasarana yang ada di dalam Stadion Pakansari. Kami minta penjelasan ke Pak Sairan selaku Kepala UPT biar masyarakat tahu gitu. Siap. Kegunaan Pakansari ini ke depannya untuk kebanggaan Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Irman. Ya, kebetulan kita sudah biasa berhubungan, sering berkumpul gitu. Dan saya juga dapat banyak masukan dari Kang Irman gitu kan, motivasi dalam berolahraga, membangun keolahragaan di Kabupaten Bogor. Mulai pengangkatan rumput, kebetulan memang kemarin pasca waktu liga
liga musim 2022-2023 itu kan ada sedikit genangan-genangan air gitu kan. Dasar itulah memang kita berupaya harus diangkat rumput itu kan. Dan memang udah dari sejak 2018 ya? 2018 kita hanya melakukan revitalisasi vertikat aja, tidak mengganti rumput. Berarti sudah berapa tahun nih dari 2018 ke 2023 ya? Kita baru 5 diganti. tahun. Itu aja belum, itu bukan ganti rumput, itu hanya vertikat aja. Baru hari ini ya diganti Ya, rumput. ganti Tahun rumput. sekarang Tahun gitu. sekarang itu kita mulai kemarin 30 Agustus ya. Ya. 30 Agustus itu kita mulai, dan banyak tahapan-tahapan yang dilaksanakan, yang sudah dilaksanakan, dan sekarang sudah terpasang rumput. Terpasang semua ya. Nah, di sini bedanya rumputnya kita tandur ya, kayak kita tanam tandur seperti kita nanam padi. Iya. Jadi makanya pasti akan lama proses pertumbuhan ke hijaunya. 6 bulan ada kali ya? Nah, idealnya 6 bulan. Ideal 6 bulan ya. Idealnya 6 bulan itu udah bisa Baru bisa digunakan ya. Kita paling 2 bulan itu baru timbul, Iya, baru tumbuh. baru hijau, gitu kan. Itu mungkin nanti di radius, kan jarak tanam tandur itu kan 10 cm. Iya, iya. 10 cm paling 2 bulan itu paling radius berapa ini, baru segini, ini segini gitu. Itu paling Terus kalau misalkan nih Stadion Pakansari mau digunakan oleh liga, ya kemudian juga event nasional dan internasional, fasilitas apa sih yang dibutuhkan dan memang sesuai dengan kualifikasi internasional? pipa. Iya, pipa gitu. Stadion Pakansari kekurangannya apa saja sih kalau kita mau masuk ke kualifikasi pipa gitu? Kita bicarakan aja di sini supaya pemerintah daerah juga tahu dan bisa membantu berkaitan dengan kondisi Pakansari. Mungkin salah satunya kita kemarin juga kan ada kunjungan dari kementerian ya, Kementerian PUPR menindaklanjuti mungkin arahan pusat juga. Waktu itu kan dampak Kanjuruhan itu sangat menjadi berita inilah. Jadi itu sorotan juga. Kemarin kita dapat kunjungan juga akan dibantu berbenah oleh Kementerian PUPR ya. Kementerian PUPR. Dan salah satu yang harus sangat banget diupayakan untuk mendukung revitalisasi itu kita SLF. Karena bangunan kita belum punya SLF itu. Mungkin bukan kita aja, banyak stadion yang lain juga belum. Bisa nggak dijelaskan SLF itu? Keselamatan intinya. Keselamatan dalam melaksanakan kegiatan. Karena ini menjadi objek vital tertentu ya, menjadi sorotan ketika banyak berkerumun datang ke sini. Standar keselamatan seperti apa itu dituangkan di SLF itu. Terus saya ingin juga berbicara lebih luas berkaitan dengan area atau kawasan Pakansari ini gitu. Tadi berbicara lapangan, alhamdulillah lapangan sudah berganti rumputnya. Dari 2018 baru 2023 rumput diangkat dan diganti yang baru. Kemudian banyak juga kekurangan-kekurangan yang harus dipenuhi atau dibenahi oleh Stadion Pakansari kalau kita mau masuk kepada kualifikasi pipa. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Kang Sairan berkaitan dengan SLF atau safety berkaitan dengan kondisi yang ada di Pakansari. Apa-apa saja yang harus dibenahi, termasuk tadi berkaitan dengan di depan pagar seperti apa yang kita lihat ya. Tolonglah kalau misalkan kementerian memang mau membantu dari pusat berkaitan Stadion Pakansari, syukur alhamdulillah. Tinggal bagaimana kita berbenah selain di Stadion Pakansari ada laga tangkas, ada laga Satria kan gitu. Laga tangkas yang saya dengar Pak Sairan ya itu mau digunakan oleh klub basket. Nah ini juga perlu Pak Sairan selaku kepala UPT yang baru bisa menjelaskan khususnya kepada rekan-rekan cabur yang kala itu atau saat ini menggunakan gedung laga tangkas atau stadion laga tangkas. Kami
dari DPRD berharap dengan Perbub yang baru kan begitu, kawasan Pakansari ini bisa menghasilkan PAD gitu. Nah, berkaitan dengan laga tangkas yang saya dengar itu akan digunakan atau akan dipakai walaupun masih dalam proses ya. Untuk home base-nya tim basket Borneo ya, Borneo. Nanti bisa dijelaskan Pak Sairan, Pak Wayadi, kondisi hari ini sangat memprihatinkan laga tangkas. Kita bersyukur kalau misalkan ada klub yang mau menggunakan fasilitas pemerintah kita, itu fasilitas yang ada di Kabupaten Bogor gitu. Kabupaten Bogor akan lebih menasional berkaitan dengan olahraganya. Dikala memang nanti laga tangkas betul-betul terjadi digunakan home base oleh Borneo untuk liga basket ya. Coba Pak Sairan, kami pengen tahu Pak Wayadi berkaitan dengan laga. Nanti tambah-tambah aja ya. Ya, tambah-tambah aja. Santai aja ya. Kita ngobrol-ngobrol biasa supaya juga cabur-cabur juga paham dan mengerti kondisi yang ada hari ini. Jadi memang di bulan September ya, Agustus itu ada permohonan dari salah satu klub anggota IBL karena IBL sekarang basket ya, basket sekarang udah tidak berseri lagi dia sekarang liga juga gitu. Jadi salah satu syarat liga itu kan harus punya home dan lapangan sendiri gitu. Jadi kenapa dia memilih di sini? Karena mungkin itulah Kabupaten Bogor ya yang bersyukur kita Kabupaten punya Bogor fasilitas, kita punya fasilitas dan akses kita juga bagus, dekat dengan ibu kota. Itu mungkin salah satu pilihan dari klub itu. Jadi sudah kita sampaikan bahwa kondisi seperti ini di laga tangkas, kalau memang ada regulasi yang harus dipenuhi, kita tidak bisa menganggarkan dari APBD. Tapi alhamdulillah kita bersyukur dia siap untuk membenahi kekurangan yang ada di laga tangkas untuk memenuhi standar regulasinya dia. Satu itu. Dari segi olahraganya itu kan sangat antusias lah mungkin ya, karena kita tahu sekarang SMA itu kan banyak ekskul basket. Nah itu mungkin mudah-mudahan menjadi motivasi para pelatih atau pembina basket di sekolah. Biar ada menjadikan wadah lah mungkin, karena kita di situ jadikan spirit juga, motivasi juga. Ya, karena kemarin hasil obrolan kita secara lisan dulu komunikasi, mohon nanti ada manfaat juga buat putra daerah gitu. Jadi harapan kami mungkin 2 atau 3 tahun ke depan banyak atlet basket dari Kabupaten Bogor putra daerah. Itu harapan kami. Amin. Gitu. Nah, di samping kita mendapatkan keuntungan di dalam keolahragaan Kabupaten Bogor khususnya basket, potensi-potensi daerah juga bisa melihat, bisa menjadi motivasi kepada generasi-generasi muda yang ingin terjun di dunia basket. Ada nggak potensi pendapatan asli daerah yang dihasilkan dari kegiatan mereka gitu? Itu pasti ada, memang kami juga ditarget karena dengan besok 2024 tanggal 2 Januari itu kan akan diberlakukannya undang-undang yang baru. Alhamdulillah perdanya sudah beres tentang pajak dan retribusi daerah. Yaitu karena itu kemarin juga dari DPR juga dari Komisi 2 juga sudah, mudah-mudahan Pak Sairan ini bisa ada mendongkrak PAD dari adanya klub basket kegiatan ini. Dan dari banyak yang pasti kan dari tiketing itu juga akan menjadi PAD, tiketing penonton terus parkir kalau memang nanti sudah dimaksimalkan juga itu jadi potensi. Parkirnya. Terus
dari penginapan, mungkin kan betul, penginapan. sudah pasti. Itu mungkin pasti akan berdampak. UMKM bisa berjalan, ya, jualan ya. Gitu. Itu aja mungkin kalau dari segi PAD-nya. Ya. Banyak yang dibenahi nanti oleh mereka berkaitan dengan kondisi Laga Tangkas. Banyak, jadi dia itu ada room VIP. Jadi nanti itu untuk tamu-tamu VIP, takutnya nanti ada pemilik-pemilik klubnya atau undangan-undangan kepala daerah, itu dia siapkan. Nanti dia dibuat di dalam, itu ukuran 6 kali 8 mungkin gitu. Terus ada loker pemain diperbaiki sama dia juga. Terus pengecetan lapangan karena dia pingin bahwa ini lapangannya lapangan gua gitu. Terkesannya. Jadi intinya Laga Tangkas itu akan lebih keren, keren. Akan lebih bagus gitu. Jadi tidak mengandalkan kepada APBD, tapi dengan bisa menariknya klub tersebut, secara otomatis Laga Tangkas akan lebih baik kan gitu. Dan juga akan menghasilkan buat PAD Kabupaten Bogor. Itu yang perlu dicermati oleh pemerintah daerah, oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang menggunakan Laga Tangkas. Mudah-mudahan di 2024 sudah mulai bergulir. Amin. Dan prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Mereka bisa, setelah mungkin ada survei juga ya. Setelah mereka benahi survei dulu kan gitu. Sudah tadi. Jadi setelah dinyatakan memang bisa digunakan, berarti itu harapan besar buat Kabupaten Bogor, baik olahraganya ataupun pendapatannya nanti buat pemerintah Kabupaten Bogor. Tambahan mungkin kan? Ya. Jadi saya punya ide untuk mengakomodir kesekretariatan. Kesekretariatan cabang olahraga, cabur. Saya juga ada komunikasi dengan Pak Ketua KONI dan sebagian cabang olahraga. Kemarin kan terkesan di bawah basementnya Laga Tangkas kan terkesannya kumuh gini, kita manfaatkan, kita berdayakan. Jadi kita buatkan nanti sekretariat cabur di bawah itu. Gitu. Karena kita fokus pengen Pakansari ini ke depannya khusus ke bisnis. Harapan kita semua lah. Jadi saya juga lagi cari informasi untuk mencari konsultan penataan luar di dalam Pakansari tapi di area luarnya. Jadi saya pengen ke depannya seperti itu, bahwa memang ini menjadi pusat bisnis. Orang datang ke sini itu hanya bukan sekedar olahraga, bisa nongkrong juga. Kita nanti harapan saya itu nanti ada ATM center, ada tempat ngopi, ada apa. Jadi berolahraga tapi bisa sambil santai gitu. Ini merupakan ide yang cemerlang, ide yang harus didukung. Berkaitan dengan tadi yang disampaikan. Kenapa? Karena juga selaras dengan tagline City Sport and Tourism gitu. Bukan hanya tagline tapi action kan, komitmen. Komitmen di keolahragaan, komitmen untuk membangun Kabupaten Bogor jelas dibuktikan dengan aksi tadi gitu. Kerja nyata. Kemudian juga kami berharap bukan hanya Laga Tangkasnya tapi Laga Satrianya juga dibenahi ke depan supaya semua kita bisa menikmati sarana prasarana olahraga di Kabupaten Bogor, kemudian juga bisa berinteraksi, bukan hanya kita untuk sekedar olahraga tapi bisa berinteraksi. Mau bisnis, mau apa kita bisa di situ. Berusaha, berbisnis dan berolahraga di kawasan Pakansari ini. Kan begitu ya? Keinginan dari Kepala UPT yang baru Pak Yadi ya. Itu keinginan-keinginan itu harus diwujudkan dengan kegiatan yang nyata, termasuk supporting kita semua. Dan alhamdulillah tadi ketua-ketua cabur bisa punya sekretariatan nanti di Laga Tangkas, di basement di bawah. Jadi kalau mau ke KONI, mau ke Dispora tidak jauh-jauh kan gitu. Jadi pelayanan administrasinya lebih cepat. Satu itu menjadi tolak ukur ketika ada kunjungan-kunjungan dari provinsi lain. Dari luar ya. Dari luar. Jadi kita memang kita
terkesannya jadi memang Iya, lebih satu betul, komplek. terintegrasi. Jadi cabur-cabur yang ada di bawah naungan KONI itu terintegrasi dengan fasilitas yang ada di Kabupaten Bogor. Itu memang ya harus seperti itu. Kalau kemarin-kemarin itu kan mungkin tidak tahu atau malas ya, kan gitu. Atau memang tidak punya ide untuk ke arah sana. Ide ada mungkin. Iya, ide ada tapi komitmennya nggak ada kan begitu. Itu ya. Nanti ya sedikit juga yang harus disampaikan kepada rekan UPT setelah kita berkunjung ke KONI, menyampaikan ada di bawah UPT itu masing-masing kecamatan kan ada GOM, Gedung Olahraga Masyarakat, terus ada Stadion Mini. Mereka bertanya bagaimana kalau sarana prasarana olahraga tersebut dikelola oleh Kecamatan. KOK kan gitu ya, gitu, atau rekan kecamatan. Mungkin itu harus juga ada regulasi yang jelas berkaitan dengan keinginan tadi. Gitu. Kemudian juga harus ada SDM-nya kan gitu. Apakah KOK sudah memiliki SDM kan begitu? Yang hari ini KOK ya mati suri kan gitu, kegiatannya tidak ada, terus pendataan potensi di kecamatannya juga belum kan gitu. Ini yang ke depan harus kita wujudkan bersama. Amin. Nah, saya juga pengen tahu sedikit lah gitu. Dikala memang itu diserahkan ke kecamatan atau KOK, seperti apa sih Pak Sairan? Apakah UPT atau Dispora itu sendiri menginginkan ke arah sana atau harus dikelola oleh Dispora? Kalau saya sih sampai sejauh mana kita hanya sekedar mengusulkan ketika ada beberapa dari wilayah, dari pengurus kecamatan juga ada sebagian pengen dikelola oleh kecamatan. Kita usulkan waktu itu ke pimpinan, sudah diusulkan ke bagian perundang-undangan. Prosesnya sampai sejauh mana saya belum begitu paham. Tapi dampaknya mungkin kalau memang komitmen di kecamatan untuk mengelola sarana olahraga itu, saya yakin pasti bisa maksimal. Tapi dengan satu catatan tadi, keseriusan, gitu kan. Tapi kalau memang jangan sampai ketika sudah di kecamatan malah yang ada khawatiran rekan kita juga dan masyarakat yang lain juga ada khawatir malah tambah amburadul kan gitu. Juga itu kan jangan sampai seperti itu. Jadi sayang ketika pemerintah sudah memfasilitasi, mudah-mudahan ada keseriusan juga. Tapi sampai sejauh mana regulasinya, aturannya saya belum begitu paham, belum begitu menindaklanjuti. Tapi pada prinsipnya kalau memang di wilayah memang antusias untuk dan mampu komitmen gitu demi masyarakat sekitar. Gitu. Mungkin saja. Ya, terima kasih ya Pak Sairan, Pak Yadi ya. Itu yang perlu diketahui masyarakat Kabupaten Bogor berkaitan dengan sarana prasarana keolahragaan yang ada di Kabupaten Bogor. Tentunya kita selaku warga masyarakat perlu mendukung apa yang menjadi keinginan pemerintah daerah, sinergi dengan keinginan masyarakat di seluruh lapisan Kabupaten Bogor. Ada harapan buat seluruh masyarakat yang ada di kecamatan itu memiliki GOM, Stadion Mini, dikelola dengan baik nanti oleh rekan-rekan di kecamatan ataupun pelaku olahraga di sana. Asalkan tadi regulasinya sudah diatur dengan jelas, kemudian penataan dan pemeliharaan nanti ke depannya sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Dispora hari ini. Itu saja mungkin untuk bincang-bincang kita berkaitan dengan Stadion Pakansari dan keinginan Dispora ke depannya. Mudah-mudahan kita semua bisa mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dewan Biru.